Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Festin Oleh Firdaus dari S1 Ilmu Keperawatan dengan NIM 2211B0179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi dalam Pandangan Islam. Apa itu korupsi? Korup adalah buruk, suka menerima uang atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Koruptor adalah orang yang melakukan tindakan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau perbuatan busuk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya yang merugikan dan dampaknya sangat luar biasa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijumpai 30 jenis tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan pengertian tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi menurut Islam. Korupsi juga dapat diistilahkan dengan al-sud, makan yang haram. Al-sud sendiri berarti memanfaatkan unsur jabatan atau kekuasaan atau kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu koperasi dengan menerima imbalan dari orang lain atas perbuatan tersebut. Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi. Yang pertama yaitu syiriwah atau suap. Korupsi dalam dimensi suap dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang pengusaha atau pegawai dengan tujuan atau upaya untuk menyuap mendapatkan keuntungan dari itu atau dipermudahkan urusannya. Yang kedua, korupsi dalam dimensi pencurian atau sarakah. Sarakah atau pencurian menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindak terhadap orang lain secara tersembunyi. Dalam syariah, ancaman terhadap pelaku sarakah atau pencurian ditentukan dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga, korupsi dalam dimensi penipuan atau al-ghashishi. Secara tegas berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan. Terlebih penipuan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin yang mencurangi rakyatnya. Yang keempat adalah korupsi dalam dimensi khianat atau pengkhianatan. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan khianat, baik terhadap Allah, Rasul, serta sesamanya. Seperti yang telah disebutkan dalam surat An-Nafl ayat 27.